kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Erika Widyastuti. Pemirsa, tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun 2022. Setelah 2 tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Diprediksi akan ada 2 juta pemudik yang akan melintas di Provinsi Lampung. Bagaimana persiapan kepolisian dan pemerintah Provinsi Lampung menghadapi mudik lebaran tahun ini? Pemirsa, berikut Special Report, Lampung siap layani mudik lebaran. Pemirsa, jumlah pemudik lebaran tahun 2022 diperkirakan akan meningkat tajam dibanding tahun 2019 atau mudik lebaran sebelum masa pandemi COVID-19. Pemirsa, tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Setelah 2 tahun sebelumnya, masyarakat kita dilarang melakukan mudik karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kebijakan pemerintah ini disambut gembira oleh masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halamannya. Karena itu, pemerintah memprediksi jumlah pemudik tahun 2022 ini akan meningkat dibanding jumlah pemudik lebaran tahun 2019 atau sebelum Indonesia dilanda COVID-19. Peningkatan itu juga diperkirakan akan terjadi di Provinsi Lampung. Sebagai pintu gerbang Sumatera, Lampung tidak hanya dituntut melayani masyarakatnya sendiri, tapi juga melayani pemudik yang akan melanjutkan perjalanan ke sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi Lampung memperkirakan arus mudik lebaran tahun 2022 akan meningkat 2,5% atau sekitar 2 juta orang akan melintasi wilayah Lampung. Peningkatan ini diperkirakan terjadi pada 30 April dan 1 Mei 2022 bersamaan dengan puncak arus mudik lebaran. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik Lampung siap layani mudik lebaran. Dengan narasumber yang telah hadir di studio, ada yang pertama, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahmandi Pandra Arsyad. Selamat pagi Pak Pandra. Ya, selamat pagi, salam sehat. Iya, alhamdulillah salam sehat. Dan tidak sendiri, ditemani dengan Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Pak Bambang Sumbogo. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, salam sehat juga. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Pandra, Pak Bambang, ini bapak-bapak, saya paling cantik nih hari ini ya. Baik, saya pertama ke Pak Pandra dulu. Pak Pandra, ini kita mendekati Lebaran yang pasti akrab dengan momen mudik. Nah, dari pihak Polda sendiri gitu kan, kita kan tahu bahwa pemerintah sudah mengizinkan mudik Lebaran dan antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Apa yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan momen tersebut, Pak Pandra? Ya, baik. Jadi menanggapi ataupun juga kita menindaklanjuti ada program pemerintah ya. Kemarin ini kita selama 2 tahun di pandemi COVID-19, selama 2 tahun tidak adanya namanya larangan mudik, tetapi kebijakan pemerintah ini harus kita kawal bersama unsur terkait atau pemangku kepentingan baik dari pemerintah Provinsi Lampung, kemudian juga Polri dukung TNI. Ya, kami dari Kepolisian Daerah Lampung sudah mencanangkan namanya disebut dengan Operasi Ketupat Krakatau 2022, di mana di dalam Operasi Ketupat Krakatau 2022 dari Polda Lampung dan Polres jajaran itu didukung oleh 14 Polres yang tentunya memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di 15 kabupaten kota. Operasi Ketupat Krakatau 2022 ini berlangsung dari tanggal 29 April sampai tanggal 9 Mei selama 12 hari operasi tersebut. Tapi didahului dengan operasi sebelum operasi itu kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Begitulah namanya perhatian kita karena operasi ini tentunya adalah salah satu tujuannya adalah operasi kemanusiaan. Karena tujuan masyarakat mudik itu kan ingin bertemu dengan keluarga. Tentu pengamanan terhadap orang, terhadap benda, kemudian terhadap lokasi, ya kan itu harus diamankan. Apalagi kita akan melintasi di Pulau Sumatera ini yang terkenal dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Begitu yang kita lakukan. Ini kan ada tugasnya lumayan berlapis ya, pas selain pengamanan gitu, ada juga lancaran lalu lintas dan juga protokol kesehatan. Nah, untuk personel sendiri sudah disiapkan? Ya, baik. Jadi di dalam Operasi Ketupat Krakatau 2022 Polda Lampung dan Polres jajaran ini kita menyiagakan sekitar 4.008 personil gabungan dari unsur Polri dengan didukung oleh unsur TNI dan pemerintah Provinsi Lampung dan juga kabupaten kota. Jadi 4.008 personil ini tersebar di seluruh titik-titik yang kita anggap rawan, termasuk di perlintasan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Dan ini bertugas selama 12 hari
Dan itu dilakukan selama 24 jam terus-menerus anggota Non-stop, kita, ya? non-stop terus. Jadi kita memberikan dan juga menghimbau kepada warga masyarakat yang akan mudik, tentunya ya harapan kita dari kita berangkat dari rumah sampai sempat tujuan, akan selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul dengan keluarga untuk merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Baik, terima kasih Pak Pandra. Ini Ya. tadi kalau dari Polda sudah siap nih Pak dengan personilnya. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana terkait dengan angkutan jalan dan transportasinya pastinya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami dari Dinas Perhubungan, kami sudah di tingkat pusat rapat sudah 8 kali, di tingkat daerah juga 8 kali. Artinya kita sudah memang mempersiapkan moda darat, laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Oke. Jadi termasuk kereta api. Jadi kami di tingkat moda udara, bandara, memang kami sudah siap. Dan bandara memang sekarang hanya ada 12 flight. Nanti tinggal jikalau ada demand and supply-nya nambah, kita tinggal tambah extra flight. Kemudian protokolnya di bandara juga sudah kita siapkan, di sana komplit dari barcode untuk aplikasi Peduli Lindungi ada semua di sana. Kemudian kalau untuk di kereta api juga menyiapkan 3 rangkaian, Raja Basa, kemudian Kuala Stabas, Raja Basa yang ke Palembang, Kuala Stabas itu yang ke Batu Raja. Tiga-tiganya itu berhasil dan alhamdulillah sekarang pelayanan kereta sudah bagus. Bahkan di stasiun sudah sistem boarding pass ya, sehingga kita juga pembelian sudah online, protokol kesehatan dilaksanakan, dan nanti kalau memang ada lonjakan penumpang akan ditambah gerbong, nanti tinggal mengikuti. Sekarang fenomena di kereta itu dampak dari tol, bukan dampak lah ya, dengan adanya tol terjadi perpindahan. Kalau naik tol cuma 3,5 jam, naik kereta masih 9 jam. Jadi sekarang ini banyak akhirnya kereta sekarang yang beroperasi dari Palembang hanya 1. Nanti kalau memang butuh ya kita akan tinjau kembali. Kemudian kalau untuk angkutan laut di Pelabuhan Panjang, saat ini memang Panjang sudah siap mengantisipasi, namun Panjang ini kan sifatnya pelabuhan untuk kargo, sehingga logistik dia tidak untuk penumpang. Namun ketika nanti ada pelayanan gratis sepeda motor, biasanya ada kapal ke Lampung, Panjang sudah siap mengantisipasi. Dan memang untuk periode Lebaran ini tanggal 29 sampai 6 itu ada logistik dari Panjang ke Semarang untuk sementara berhenti dulu. Untuk kita fokus kepada kalau terjadi emergensi. Dan kalau yang fokus Pak Gubernur memang adalah di angkutan penyeberangan, karena apapun angkutan penyeberangan ini menjadi dominan dan menjadi andalan ketika terjadi COVID-19. Kemarin terbukti pada masa pandemi logistik justru naik 3%. Nah, ini artinya kita sudah tetap melayani dengan kondisi kemarin. Nah, untuk ketersediaan kapal di Bakahuni itu ada 71 kapal itu yang beroperasional, kurang lebih 34 kapal di standby kan karena memang untuk jaga-jaga, dan untuk eksekutif itu ada 6 kapal, 1 docking, jadi yang siap adalah 5. Nah, kita untuk antisipasi di penyeberangan itu biasanya nanti ketika masa arus balik, karena memang arus mudik kan kita sifatnya hanya nerima, hanya di arus mudik kita antisipasi. Kemarin Pak Kapolda rapat di Bako udah sepakat antisipasi untuk sepeda motor saja. Sepeda motor nanti akan dilakukan pengawalan Pak dari Bakahuni ke Bandar Lampung atau ketika nanti sudah mulai terurai rombongannya. Kemudian kalau untuk nanti arus balik kita sudah sepakat sama Bapak untuk menyiapkan nanti di arus balik adalah pemisahan lajur, tapi sudah dimulai dari kemarin kan sudah mulai posko tanggal 25 kemarin ya, sampai nanti tanggal 10 nanti kendaraan eksekutif yang akan naik eksekutif itu sudah harus keluar di pintu exit 8, terus nanti tinggal lurus saja. Kemudian yang untuk reguler naik reguler pribadi maupun truk lurus ke arah Sipot. Kemudian untuk sepeda motor nanti di arah kanan kan, sehingga tidak akan terjadi crossing. Insya Allah untuk bottleneck di Bakahuni tidak terjadi karena kita sudah meminimasi crossing. Baik Pak Bambang, kita sudah sejenak. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak. Tetap di Special Report, kita akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan dialog kita.
Saya kembali ke Pak Pandra. Pak Ya, Pandra, baik, tadi Pak Bambang sudah menjelaskan bagaimana kesiapan dari Dinas Perhubungan. Nah, ini kalau kita melihat sinergitas antara Polda dan Dishub sendiri, bagaimana nih Pak Pandra? Ya, baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, itu benar sekali bahwa kita ini bekerja itu tidak terkotak-kotak, tetapi saling bersinergi, saling membantu bagaimana kita untuk melancarkan atau mensukseskan bagaimana kegiatan operasi ketupat Krakatau ini. Kami juga didukung oleh dari pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan salah satunya. Ya, kita ketahui bahwa gerbang Sumatera ini adalah dari orang akan ke Sumatera akan masih melalui dari Lampung. Dari Lampung itu bisa melalui jalur darat, melalui jalur perairan atau jalur laut, bahkan udara. Tadi Pak Bambang sudah jelaskan. Di bandara, kita sudah ada Bandara Raden Inten II. Kemudian untuk laut sudah ada Pelabuhan Panjang. Dan di darat juga ada Pelabuhan Bakauheni, yaitu penyeberangan dari Merak Bakauheni. Nah, kami perlu jelaskan di sini bahwa di dalam mensukseskan operasi ketupat Krakatau 2022 ini, kita menerjukan 4.008 personil yang tersebar di 14 kabupaten kota atau 15 kabupaten kota yang tentunya melalui 14 Polres. Nah, kami juga menempatkan itu terdiri dari 86 pos. 86 pos itu terdiri dari 52 itu adalah pos pengamanan, 33 adalah pos pelayanan, dan 1 adalah posko terpadu yang ada di Bakauheni, pintu masuk, keluar, dan masuknya. Di situ terpadunya kita. Apa itu pos pelayanan? Pos pelayanan tadi itu adalah memberikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadishub, Pak Bambang, bahwa kita di era adaptasi kebiasaan baru, apalagi sudah diperbolehkan kita untuk melaksanakan kegiatan mudik ini, ada namanya arus mudik dan arus balik. Dalam melaksanakan kita ini tidak terlepas kita mengaplikasi Peduli Lindungi harus diaktifkan. Karena di situ akan ketahuan di mana seseorang itu sudah melengkapi vaksin atau belum. Nah, di pos pelayanan tersebut kami menyiapkan pemberian vaksin secara gratis. Nah, ini pemberian vaksin secara gratis ini berlaku selama kegiatan arus balik dan arus mudik. Ya, kalau kami operasi tadi kita katakan selama 12 hari, tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Selama 12 hari kami memberikan pelayanan gratis sampai mulai saat ini juga. Bahkan kami di Pelabuhan Bakauheni juga sudah ada dapur umum. Dapur umum ini akan memberikan ya sekedar untuk bisa memberikan masyarakat yang mungkin belum sempat untuk berbuka puasa dan sebagainya, itu dari Polda kita berikan pelayanan gratis di Bakauheni. Nah, berkaitan dengan masalah keamanan, itu yang dihimbaukan oleh Bapak Kapolda Lampung, Irjen Polisi Dr. Andes Hendro Sugiyatno. Jadi, kalau bisa disarankan pada saat nanti itu melintas, ya kalau bisa pada saat jam-jam yang betul-betul situasi yang aman dan nyaman. Apabila nanti terjadi penumpukan, itu ada nanti petugas kami bersinergi dengan Dinas Perhubungan dan juga petugas-petugas yang terkait lainnya akan mendukung di dalam masyarakat yang akan mudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, dalam kendaraan bermotor itu nanti akan kita kawal. Kita kawal setelah dikumpulkan menjadi satu, baru kita kawal ke titik perbatasan ataupun nanti kepada titik tertentu, sehingga masyarakat akan merasa aman, nyaman, dan juga akan sesuai dengan harapan kita, kelancaran lalu lintas. Baik, karena Pak Pandra, ini terkait dengan protokol kesehatan nih, gitu. Ya. Kita tahu apakah sekarang masih diberlakukan antigen dan lain sebagainya, apa cukup dengan Peduli Lindungi saja? Ya. Dan vaksin berapa yang bisa artinya bisa melintas begitu, Pak Pandra? Jadi memang ini kan juga aturan kan sesuai dengan aturan pemerintah ya, artinya yang sudah ada dari Satgas Penanganan COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat dimanapun juga para pengendara, kami tidak melakukan penyekatan. Ya, kami melakukan penyekatan itu tidak dari tahun 2002 itu memang diperbolehkan mudik. Dan juga, tetapi dalam mudik ini kan tentunya kita harus sehat nantinya. Nah, dengan sehat itu kita bisa tunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kalau memang nanti para pengendara atau penumpang ataupun juga nanti warga masyarakat yang belum sempat divaksin atau melengkapi vaksinnya, silakan datang ke gerai vaksin tersebut. Adalah gerai vaksin yang disiapkan oleh Polda dan juga Polres dan juga dinas terkait. Vaksinnya sendiri 1, 2 atau bahkan sampai booster, Pak? Masih sampai booster. Oke, jadi bisa dilakukan di posko juga. Betul, begitu, ya? di pos pelayanan ya, yang kami sebutkan di sini ada beberapa, ada 9 pos. Yaitu 9 pos itu ada yang di wilayah Lampung Selatan, kemudian Lampung Tengah sampai ke Mesuji. Jadi perlu saya sampaikan di sini, yaitu di wilayah kilometer rest area. Jadi di rest area itu di kilometer 20B, kemudian kilometer 49, kilometer 49B, kemudian kilometer 87, kilometer 116, dan kilometer 172, kilometer 208, kilometer 215, dan terakhir di Mesuji, kilometer 234. Begitu Mbak Erika. Kalau untuk teritori sendiri Pak, apakah ada daerah-daerah tertentu yang perlu pengamanan khusus begitu?
Ya, jadi kita ini sudah melihat dalam operasi ini, saya katakan operasi ini adanya fungsi preemptif, fungsi preventif, ya kan? Kemudian dari preemptif, preventif, kemudian juga fungsi represif. Nah, dari ketiga ke semua fungsi tersebut, tentunya mereka mempunyai peran semuanya. Ada daerah-daerah pemetaan-pemetaan, karena kami mengawasi terhadap 400 titik yang ada dilintasi oleh lintasan-perlintasan masyarakat yang akan melintas dari melintasi dari wilayah Lampung ya, dari mulai gerbang dari Bakauheni sampai ke perbatasan di Mesuji. Nah, perlintasan-perlintasan tersebut tentunya akan dipersiapkan juga tim anti begal. Ya, artinya di sini anti pelaku pencurian dan kekerasan. Ya, ini yang kita harapkan, jangan sampai nantinya masyarakat mengalami gangguan kriminalitas. Kunci daripada terjadinya kejahatan itu adalah niat daripada pelaku itu sendiri dan adanya kesempatan. Nah, kesempatan itu yang kita tidak berikan. Dan kita selalu memberikan kepada warga masyarakat, apabila rumahnya kosong, segera dititipkan kepada pihak keamanan setempat, dari Siskamling, dari RT RW, dan laporkan kepada Babin Kamtipmas ataupun pihak kepolisian. Ataupun juga ingin membawa barang dan juga uang dalam jumlah tertentu, barang-barang berharga, lakukan minta pengawalan. Kami akan memberikan secara gratis kepada para pemudik tersebut. Baik, Pak Pandra, saya beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, ketika nanti ada terjadi lonjakan pemudik seperti itu ya, apakah ada antisipasi penambahan armada gitu, dan saat ini bagaimana keadaan armada yang ada di Lampung, baik udara, laut, dan juga udara? Apakah semuanya dalam keadaan oke? Ataupun ada beberapa yang harus perlu pengawasan khusus nih? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk angkutan udara itu given ya, berapapun demand supply nanti akan menyesuaikan. Demikian juga kereta api, kalau ada kelebihan akan ditambah gerbong. Kalau angkutan laut tidak ada. Yang memang kita khawatirkan angkutan darat. Nah, penyeberangan sendiri disiapkan 71 kapal dengan 34 kapal ini dimaksudkan nanti ketika memang ada lonjakan, frekuensi akan ditambah. Jadi bermain di frekuensi dan bermain di kapasitas kapal. Jadi nanti kalau frekuensinya ditambah, misalnya 2 jam sekali, ini tambah 1 jam sekali akan menambah. Jadi ada skenario normal dan skenario padat. Kalau skenario normal mungkin antara 100 trip, kemudian agak setengah padat itu 120, nanti bisa ditingkatkan sampai 130. Jadi dari hitungan kapasitas dan puncak masih memenuhi. Hanya memang nanti di angkutan darat kami juga sudah menyiapkan, ada kendaraan AKDP ini masih 450 bus masih siap, kemudian untuk kendaraan akapnya 200-an di Lampung ini masih siap. Nanti ketika terjadi stagnasi di Bakauheni yang kita antisipasi, kita sudah menyiapkan kendaraan reguler itu sudah ada 50 bus sebenarnya. Nanti kalau kurang sudah disiapkan 22 bus yang memang sudah ada, nanti ditambah bus damri dan sebagainya, kira-kira adalah 52 bus. Nah, ini untuk antisipasi nanti memang kalau terjadi puncak di Bakauheni. Hanya kan memang fenomena yang terjadi, kadang masyarakat itu setelah turun di Bakauheni tidak mau melanjutkan di perjalanan. Karena ya, apa? Karena mereka menunggu pagi. Nah, ketika pagi inilah jadi berebut kan begitu. Karena mereka kenapa kok nggak mau melanjutkan perjalanannya? Pak, kami percuma sampai Bakauheni, sampai Rajabasa. Begitu Rajabasa ke lokasi kami, nanti sampai sana malam kami masuknya ya, naik apa? Nah, segi kerawanannya di situ selama ini memang jadi fenomenanya begitu. Mau tidak mau mereka bermalam kadang di Bakauheni, kadang di Rajabasa. Baik Pak Bambang. Kita harus jeda sejenak, Pak Pandra. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak. Tetap di Special Report, kita akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report dan kita kembali masuk di segmen akhir. Saya ke Pak Pandra lagi. Pak Pandra, ini tadi penuturan dari Pak Bambang nih gitu. Ternyata ada kekhawatiran untuk bisa melaju ke beberapa daerah yang dikhawatirkan tindakan kriminal seperti itu. Nah, bagaimana nih antisipasi dari Polda Lampung sendiri? Ya, baik. Jadi daripada operasi ini tentunya Kepala Satuan Wilayah atau Kapolres itu bertanggung jawab sesuai dengan wilayah yang akan dilintasinya. Tadi disampaikan kalau memang dia akan berada di Bakauheni, tentunya nanti dari ASDP juga akan menyiapkan tempat, dan kami juga dari kepolisian dari posko terpadu tersebut. Silakan untuk beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh. Nah, untuk kerawanan-kerawanan yang lain ini ada kita lihat itu adalah adanya pelemparan batu dan sebagainya, itu ada di kilometer 181 sampai dengan wilayah perbatasan. Nah, ini yang sekarang dilakukan suatu himbauan dan juga kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah kabupaten atau wilayah setempat. Jadi ada himbauan-himbauan yang nantinya akan dimengerti di jembatan-jembatan tersebut. Kalau tidak ada keperluan, jangan sampai berhenti di jembatan tersebut. Nah, itu perannya nanti mulai dari RT RW, dari mungkin Siskamling. Ya, ini tujuannya untuk apa? Mereka itu kan kadang-kadang akan melakukan suatu aksi, dan ini ancamannya jelas loh, Mbak.
Ada pasal 170 dan 406. Ancamannya itu adalah apabila secara bersama-sama melakukan pengrusakan dapat merugikan orang lain, termasuk juga salah perorangan. Itu ancamannya ada yang 5 tahun dan 2 tahun. Tapi intinya kita akan proses terhadap pelaku tersebut, tapi diawali dengan suatu tindakan preemptif dulu, himbauan tersebut. Ya, sekarang kita sudah pasang di jembatan-jembatan penyeberangan dan juga dari RT RW dan lingkungan setempat sudah memperhatikan. Itu harapan tadi dari Satpol PP dan juga dari Trantip juga memberikan. Dari Babinsa juga kita infokan. Mungkin itu, Mbak. Pengaduan sendiri Pak, mungkin ada call center yang mungkin bisa dihubungi Iya, pemudik betul seperti sekali. itu? Jadi sekali lagi kepada warga masyarakat yang akan melintas, silakan nanti memberikan informasi sekecil apapun juga kepada pihak kepolisian melalui call center yang diberikan secara gratis ataupun dapat di-download melalui aplikasi Polisiku, silakan. Polisiku. Ya, aplikasi Polisiku atau langsung call center bebas biaya yaitu 110. Demikian, Mbak. Ya, Pak Bambang, kalau tadi Polda pengamanan secara kriminal ini, saat ini kita tengah tahu bahwa anak Gunung Krakatau ini sedang aktif nih Pak. Nah, untuk bagaimana antisipasi dari cuaca buruk gitu dan juga antisipasi bencana-bencana alam yang mungkin terjadi, bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Kami justru memang setiap rapat kami melibatkan BMKG. Jadi memang informasi dari BMKG bahwa nanti di periode tanggal 9 sampai tanggal 6 ini masih musim pancaroba, musim transisi. Nah, ini musim transisi ini ditandai dengan banyaknya hujan, tapi hujannya lebat walaupun sebentar, sejam 2 jam. Disertai angin dan petir. Nah, ini yang harus kita antisipasi karena hujan lebat itu intensitasnya tinggi seperti kemarin di Bandar Lampung seminggu yang lalu kan, begitu hujan lebat langsung semuanya banjir kan gitu. Nah, ini kami mengingatkan pada seluruh masyarakat untuk tetap antisipasi dan memang juga sudah kami coba petakan jadi titik-titik daerah rawan longsor, rawan bencana, yaitu khususnya untuk dari Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Baikanan ini banyak titik-titik daerah rawan longsor. Nah, di sana sudah diantisipasi, kami kemarin koordinasi dengan Bupati agar diadakan pos di sana, termasuk dari BPJN Balai Jalan akan menempatkan pos alat berat di sana. Kemudian termasuk daerah rob, itu daerah sepanjang dari Panjang sampai ke Kalianda itu sering rob, itu juga harus diantisipasi. Kemudian daerah untuk rawan banjir itu khususnya daerah lintas timur, itu sering rawan banjir. Kemudian terkait dengan GAK. Sebenarnya GAK ini sudah sering kita rapatkan. Tadi malam juga kita rapat dengan BMKG. Nah, ini harus diantisipasi karena levelnya sekarang dari 2 sudah menaik ke 3 kan gitu ya. Nah, kami dari rapat-rapat terdahulu sudah menyiapkan SOP, standar operasional prosedur untuk pengamanan nanti di pelabuhan termasuk di kapal. Ketika nanti terjadi letusan, namun ini kan bukan tektonik ya. Ini kan vulkanologi itu kan di atas. Kalau vulkanologi kan dampaknya ke atas, tapi memang ada gempa. Tapi kalau yang bahaya kan tektonik. Ketika tektonik itu terjadi kan membelah, air masuk sehingga terjadilah tsunami. Nah, mudah-mudahan kalau ini letup-letupan saja ya mudah-mudahan tidak pengaruhnya besar. Namun apapun kondisinya kami di dunia penyeberangan khususnya Bakauheni Merak karena cuma berapa mil dari lokasi ya sudah menyiapkan SOP tadi. Nanti ketika terjadi langsung si nahkoda harus berbuat apa, pelabuhan harus berbuat apa, sudah diatur, ada SOP-nya, nanti bisa kami serahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Secara keseluruhan artinya Polda dan juga Dinas Perhubungan dan sinergitas seluruh pemerintah juga dan stakeholder siap ya Pak yang menyambut mudik lebaran tahun 2022. Kami ucapkan selamat bertugas untuk Pak Pandra dan juga Pak Bambang dan seluruh tim dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, kepolisian bersama pemerintah daerah Lampung sudah menyiapkan semua langkah untuk kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Kita berharap semua rencana berjalan lancar dan masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan lancar hingga sampai tujuan. Bapak pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Pandra dan juga Pak Bambang. Saya Erika Budi Astuti mewakili dan bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti Special Report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa. Terima kasih.